Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan mata pelajaran pengantar kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan saya Radifah dengan NIM 20031027 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Dr. Skunda Diliarosta MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya rancang untuk memenuhi tugas akhir dari mata perkuliahan pengantar kewirausahaan. Baik, di sini terdapat 5 pokok bahasan yang akan saya presentasikan. Nama usaha yang saya angkat dalam proposal ini yaitu keripik pisang Bundo. Pokok bahasannya yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua kegunaan usaha, yang ketiga penjelasan produk, dan yang keempat peluang pasar, kemudian yang terakhir metode pelaksanaannya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari proposal yang saya angkat ini yaitu di era global sekarang ini, keadaan ekonomi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Sejak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pengangguran. Sebagai warga negara yang kreatif, kita tidak boleh putus asa ataupun pantang menyerah pada keadaan sekarang ini yang serba sulit. Kita harus berusaha kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko keputusan serta risiko untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kita tidak harus bergantung pada orang lain. Untuk mendapatkan satu pekerjaan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Dengan kita berwirausaha, kita bisa belajar mandiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk sesama yang membutuhkan. Sehingga secara tidak langsung kita bisa mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan kita. Makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya kini semakin berkembang. Kebutuhan pokok tersebut bukan hanya makanan berat seperti nasi, bubur, roti, dan makanan pokok lainnya, tetapi makanan ringan atau yang sering disebut snack kita sudah menjadi hal pokok yang dibutuhkan masyarakat dari berbagai tingkat umur. Hal ini terbukti dengan adanya banyak produk snack yang ditawarkan oleh perusahaan besar maupun kecil dan dipasarkan di warung-warung, toko-toko, dan juga supermarket. Selanjutnya, di Kota Padang ini, khususnya di wilayah Air Tawar Barat, peluang bisnis snack sangat terbuka lebar bagi para pelaku bisnis. Dilihat dari banyaknya penduduk luar daerah yang datang ke Padang, khususnya mahasiswa. Mereka cenderung menyukai jajanan atau makanan ringan untuk dikonsumsi karena bersifat praktis, serta dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, banyak toko-toko agen makanan kecil sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya tanpa membuang banyak tenaga untuk menjajakan produk secara langsung dengan konsumen akhir. Untuk membuat konsumen lebih leluasa menikmati snack yang bervariasi, kami menawarkan produk keripik pisang dengan berbagai rasa yang kami beri nama keripik pisang Bundo. Biasanya, keripik pisang hanya memiliki cita rasa manis dan asin. Namun, usaha kami ini akan memproduksi keripik pisang dengan rasa original, coklat, ekstra pedas, balado, jagung bakar, sapi panggang, dan jagung manis. Itulah latar belakang dari proposal yang saya angkat. Selanjutnya yaitu kegunaan usaha keripik pisang ini. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, adanya usaha inovasi produk makanan ringan keripik pisang ini akan memberi manfaat ekonomi karena memanfaatkan potensi buah pisang dengan menambah nilai jual. Peningkatan nilai dan harga inilah yang menjadi sumber tambahan penghasilan serta bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Yang kedua, dalam bidang sosial. Secara aspek sosial, usaha kami memberi manfaat kegunaan bagi masyarakat, karena usaha inovasi keripik memiliki inovasi rasa serta kemasannya yang berbeda dari yang umum. Secara tidak langsung,
Usaha kami memberi kontribusi dalam tambahan penghasilan bagi masyarakat agroindustri yang bermitra dengan kami. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Kegunaan kesehatan dalam produk keripik pisang usaha kami ini adalah cemilan keripik pisang penuh variasi rasa dan kandungan gizi yang tetap terjaga. Yang keempat, dalam bidang pendidikan. Wirausaha di berbasis inovasi produk lokal atau keunggulan yang dimiliki masyarakat Indonesia akan memberikan inspirasi, wawasan, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat umum sekitar dalam mengembangkan keripik pisang. Selain itu, dapat menjadikan proses pembelajaran anggota tim pada manajemen keterampilan organisasi dan wirausaha. Selanjutnya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha keripik pisang ini memanfaatkan gagasan inovasi rasa dan kemasan keripik yang berbeda serta mengembangkan strategi marketing yang inovatif dan kreatif. Sisi teknologi dalam promosi tidak hanya melalui media jejaring sosial pada umumnya, melainkan dengan membuka katalog produk, toko online, serta stand lapak dalam berbagai pameran produk. Keunggulan teknologi juga kami terapkan pada kemasan dengan sentuhan kreasi seni unik. Selanjutnya yaitu penjelasan produk. Pembuatan produk ini tidak begitu sulit karena bahan mudah didapatkan dan tidak membutuhkan terlalu banyak proses. Untuk membuat produk ini, kami membutuhkan bahan utama pisang dan minyak goreng, serta bahan pembantu yang terdiri dari gula, garam, rasa original, cabai dan bencabai atau yang digunakan untuk varian rasa ekstra pedas, beserta antaka untuk varian rasa balado, jagung bakar, sapi panggang, dan jagung manis, serta perasa coklat. Selain itu, memproduksinya juga membutuhkan peralatan seperti pisau, alat pemasrah atau pemotong, baskom, wajan, spatula, serta nampan. Selanjutnya yaitu peluang pasar. Yang pertama yaitu target pasar. Semua proses produksi telah dilakukan dari mulai pemilihan pisang yang baik sampai keadaan packing. Kemudian, yang akan saya lakukan yaitu mencari target pasar. Dalam memulai usaha apapun, maka yang harus diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk ini. Target pasar sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran, karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Sistem pemasaran saya akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing saya, dan sejauh mana kemampuan saya untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang saya berikan kepada para konsumen. Saya akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing saya bagaimana caranya membuat keripik pisang ini agar berbeda dengan keripik pisang lainnya yang sudah beredar di pasaran. Bukan hanya rasanya saja yang berbeda, namun saya akan membuat keripik pisang ini berbeda dari segi packing. Dan cara pemasarannya juga yang pasti akan lebih unik daripada yang lainnya. Dengan seperti itu, para konsumen tidak akan mengalami yang namanya kejenuhan dalam mengkonsumsi makanan ini. Saya akan menjual keripik pisang ini di tempat yang cukup ramai, yang banyak dikenal, dan dilalui banyak orang. Dengan seperti itu, maka keripik pisang ini akan lebih cepat dikenal oleh banyak lapisan masyarakat. Yang kedua dalam peluang pasar yaitu menentukan tempat. Tempat yang dituju yaitu kampus, toko roti, pusat oleh-oleh, kantor, terminal, dan supermarket. Karena pada tempat-tempat tersebut adalah tempat yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat. Ada beberapa cara promosi yang akan saya lakukan dalam memasarkan produk saya ini. Yang pertama, lewat brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Biasanya, makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung promosikan makanan yang dijual. Yang ketiga yaitu melalui internet. Cara ini efektif walau tak semua orang memakai internet. Tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini
Orang banyak membuka internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, dan lain-lain. Tak ada salahnya bila kita coba. Selanjutnya, metode pelaksanaan dalam memproduksi keripik pisang ini. Yang pertama yaitu kita mengupas pisang dengan menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, kita merendam pisang yang sudah dikupas ke dalam air bersih selama 20 menit. Yang ketiga, memotong tipis daging pisang secara memanjang menggunakan pasrahan atau pemotong. Yang keempat, merendam dalam baskom yang telah berisi campuran air, gula, dan perasa. Yang kelima, kita memanaskan sepertiga wajan dengan minyak, kemudian kita goreng pisang sehingga berwarna kuning keemasan dan tidak boleh lembek. Yang terakhir, yang kemudian yaitu angkat lalu tiriskan. Selanjutnya adalah proses pemberian aneka rasa pisang dan pengemasan produk. Pengemasan ini dilakukan dengan memasukkan keripik pisang ke dalam plastik dan memasukkan label di dalamnya. Setelah itu, lipat plastik bagian atas lalu di staples. Itulah metode pelaksanaan dalam memproduksi keripik pisang ini. Baik, itulah presentasi tentang proposal PMW yang saya buat sebelumnya. Dan di sini saya akan memperlihatkan proposal PMW tersebut. Inilah proposal PMW yang saya angkat tentang keripik pisang bundo. Di sini juga sudah ada pengesahan proposal PMW tahun 2020. Kemudian ada tujuan, keluaran, sistematika proposal kegiatan ini, kemudian terdapat juga ringkasan. Ini kegunaan produk sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penjelasan produk, keluaran yang diharapkan. Kemudian bab 2 ada gambaran umum rencana usaha yang terdiri dari analisis lingkungan, kemudian potensi sumber daya dan peluang pasar. Selanjutnya bab 3 ada metode pelaksanaan, sudah saya jelaskan. Kemudian bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Yang kelima, lampiran-lampiran. Yang pertama tentang biodata pengusul proposal, kemudian riwayat pendidikan, dan ini pernyataan terhadap proposal yang saya buat. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan proposal PMW yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.